Hai Sobat Sport, thank you to everyone for watching this and for all of your support. Mari kita bangun bersama channel ini agar terus berkembang. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, share kepada teman-teman kalian, dan subscribe jika kalian ingin melihat video selanjutnya dari channel ini. Ganda putri andalan Indonesia Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti mulus melenggang ke babak 16 besar Thailand Open 2023. Kepastian itu didapat setelah Apriani Fadia menghajar wakil Skotlandia, Julie McPherson, Chiara Torrance. Laga tersebut digelar di lapangan 3 Indoor Stadium Hua Mart, Bangkok, Thailand pada Rabu, 31 Mei 2023, pagi waktu Indonesia Barat. Apriani Fadia berhasil mengamankan tiket babak 16 besar setelah menang dalam 2 game langsung dengan skor 21-11 dan 21-12. Apriani Fadia memulai pertandingan dengan permainan agresif dan cepat. Ganda putri ranking 4 dunia itu tidak memberikan kesempatan McPherson Torrance untuk melawan. Permainan cepat tanpa kesalahan membuat Apriani Fadia unggul jauh sejak awal pertandingan. Alhasil, Apriani Fadia berhasil unggul pada jeda interval game pertama dengan skor telak 11-3. Setelah jeda, Apriani Fadia tidak menurunkan tempo permainannya dan memanfaatkan sejumlah kesalahan McPherson Torrance. Pada akhirnya, Apriani Fadia berhasil memenangkan game pertama dengan skor meyakinkan 21-11. Berlanjut pada game kedua, Apriani Fadia menurunkan intensitas permainannya menjadi lebih lambat. Juara Singapura Open 2022 itu terpantau banyak menerima serangan dari McPherson Torrance. Namun, keduanya dapat mengantisipasi serangan itu dengan baik. Alhasil, Apriani Fadia kembali unggul pada jeda interval dengan skor 11-7. Setelah jeda, Apriani Fadia terus bermain dengan tempo permainan lambat. Namun, perlahan mereka berhasil meninggalkan McPherson Torrance. Pada akhir-akhir pertandingan, McPherson Torrance banyak melakukan kesalahan fatal yang berujung poin untuk Apriani Fadia. Akhirnya, Apriani Fadia berhasil mengalahkan McPherson Torrance di game kedua dengan skor 21-12. Legenda bulu tangkis Cina, Lin Dan, mengintip rivalitas sektor tunggal putra jelang Olimpiade Paris. Namun, nama Anthony Sinisuka Ginting dan Jonathan tidak disebut oleh peraih 2 medali emas Beijing dan London tersebut. Kualifikasi Olimpiade Paris 2024 untuk cabang olahraga bulu tangkis sudah dimulai sejak Mei 2023 hingga April 2024 mendatang. Sejauh ini, poin-poin Piala Sudirman dan Malaysia Masters sudah dikumpulkan para pemain dunia. Lin Dan dan rival sengitnya, Lee Chong Wei, baru saja dinobatkan ke dalam Hall of Fame BFW di Kuala Lumpur, bersamaan dengan turnamen Malaysia Masters 2023 pekan lalu. Dalam sesi konferensi pers, Lin Dan menyoroti sektor tunggal putra di era masa kini. Peraih 2 kali medali emas Olimpiade tersebut menyebut persaingan di sektor tersebut sangat sengit. Sebagaimana melansir dari IUK, Lin Dan menyebut nama Victor Axelsen yang saat ini berstatus tunggal putra nomor 1 dunia pada ranking BWF. Menurut Lin Dan, tunggal putra asal Denmark tersebut memiliki performa yang lebih stabil meski musim ini jarang mengikuti turnamen karena dibekap cedera. Axelsen musim ini baru memenangkan 1 gelar juara, yakni Malaysia Open 2023, pada 5 turnamen yang dijalani dari 9 event BWF World Tour yang sudah berlangsung. Meski demikian, Axelsen masih mampu mempertahankan posisinya di peringkat 1 dunia berkat perolehan poin 103.005 yang belum terkejar oleh rival-rivalnya. Di sisi lain, Lin Dan menilai tunggal putra nomor 1 Malaysia Li Zijia dan bintang Cina, Xu Ko, sedikit tertinggal pada musim ini. Li Zijia yang sempat menduduki peringkat 2 dunia harus melorot ke peringkat 10 dunia pada update ranking BWF, Selasa, 30 Mei 2023. Sedangkan Siuki kembali turun di peringkat 9 dunia meski sempat menanjak performanya sejak terlempar ke peringkat 30 dunia pada awal musim. Menurut Lin Dan, dinamika persaingan tunggal putra saat ini sangat wajar terjadi mengingat Race to Olympics sudah dimulai sejak Mei kemarin. Namun Lin Dan juga menunjukkan bahwa tekanan Olimpiade Paris tahun depan akan sangat tinggi, dan setiap pemain dapat meraih medali emas atau tersingkir lebih awal, yang akan menjadi ujian besar bagi para pemain muda, tulis IUK menyoroti penilaian Lin Dan. Pada Olimpiade Paris 2024 nantinya, Lin Dan ternyata memiliki jagoannya sendiri.
Dia adalah tunggal putra Cina nomor 12 dunia, Li Shifeng. Lin dan sangat optimistis Li Shifeng yang tahun ini menjadi kampiun All England akan menunjukkan bahwa tunggal putra Cina telah beregenerasi dengan baik. Lin dan berharap kedua pemain ini, Siuqi dan Li Shifeng, bisa mengumpulkan poin Olimpiade tahun ini dan bertarung di Olimpiade Paris, tulis IUK. Menariknya, ulasan pernyataan Lin dan tersebut menjadi bukti bahwa tunggal putra Indonesia masih diragukan di mata dunia, terutama pada persaingan poin Olimpiade Paris 2024. Padahal, Indonesia mampu menempatkan dua wakilnya dalam 10 besar tunggal putra dunia, yakni Anthony Sinisuka Ginting dan Jonathan Christie. Ginting yang berperingkat 2 dunia belum mampu memenangkan gelar juara musim ini. Terjauh, dia hanya mampu menjadi runner-up Badminton Asia Championships 2023 usai kalah dari Loh Kin Yu. Sedangkan Jonathan Christie, setelah berhasil memenangkan Indonesia Masters 2023 pada Januari kemarin, justru mengalami penurunan performa. Sempat terjangkit penyakit, Jonathan Christie hanya mengikuti sedikit turnamen yang seluruhnya berakhir kandas di babak-babak awal. Termasuk saat dia tersingkir di 16 besar Malaysia Masters 2023 pekan lalu. Ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama, M. Reza Pahlevi Isfahani tumbangkan dua Malaysia, Goh Fei Shem, Lim Him Wah 25-23, 16-21, dan 21-16 pada kualifikasi Thailand Open 2023, Selasa, 30 Mei 2023. Mereka lolos ke babak utama. Mereka akan berhadapan dengan pasangan Indonesia lainnya, Leo Roli Carnando, Daniel Martin di babak 32 besar. Mentas di Stadium Hua Mart, Bangkok, Sabar Reza tertinggal 1-3 terlebih dahulu. Setelahnya, laga berlangsung cukup sengit dengan kedua pasangan bergantian mencuri poin hingga skor imbang 6-6. Goh Lim kemudian meninggalkan pasangan Indonesia dengan unggul 9-6 dan 12-7. Sabar Reza sempat mampu memperkecil ketertinggalan dan menempel ketat perolehan poin pasangan Malaysia dengan skor 11-12. Meskipun Goh Lim terus unggul setelahnya, Sabar Reza terus membayangi dengan hanya tertinggal 1 poin. Mereka akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 20-20 pada akhir game pertama dan memaksa pertarungan berlanjut lebih lama. Setelah memberikan perlawanan ketat, Sabar Reza akhirnya sukses mencuri game pertama. Mereka menang dengan skor 25-23. Selepas rehat, laga sempat berlangsung sengit dan Sabar Reza terus menempel ketat. Namun, Goh Lim mampu menjaga keunggulan menjadi 15-11. Sabar Reza sempat makin tertinggal jauh dengan skor 12-17. Mereka pun tak mampu mengejar perolehan angka lawannya dan harus rela kehilangan game kedua dengan skor 16-21. Game terakhir berlangsung ketat dengan kedua pasangan terus bergantian mencuri poin hingga 8-8. Setelah itu, Sabar Reza mampu melesat dan unggul 11-8 pada interval game ketiga. Setelah interval, pasangan Indonesia terus meninggalkan Goh Lim dan unggul 15-9. Mereka terus unggul dan akhirnya menyudahi perlawanan pasangan Malaysia dengan skor 21-16. Ganda campuran Indonesia, Adnan Maulana, Nita Violina Marwah berhasil menembus babak utama Thailand Open 2023. Adnan Nita menjalani putaran kedua babak kualifikasi Thailand Open 2023 dengan bersua wakil Korea Selatan Kim Yang Hyuk, Liu Lin. Tampil di Hua Mart Indoor Hall, Adnan Nita menang melalui 3 game dengan skor 17-21, 21-13, 21-17 dalam tempo 54 menit. Adnan Nita menjadi tambahan amunisi Indonesia pada babak utama turnamen level Super 500 ini. Sebelumnya sudah ada satu wakil yakni Zachariah Josiahno Sumanti, Hediana Juli Marbella yang langsung lolos. Adnan Nita langsung tampil dominan sejak awal game pertama dengan menorehkan keunggulan 2 poin beruntun. Perlawanan sempat diberikan Kim Lee di mana kombinasi serangan mereka cukup solid menembus pertahanan Adnan Nita. Wakil Indonesia tersebut mampu menjauh lagi seiring kesalahan yang dilakukan oleh Kim Lee. Tensi kembali memanas tatkala Kim Lee memberikan perlawanan sengit hingga akhirnya mereka merebut interval pertama 11-9. Selepas jeda, Adnan Nita langsung mendulang angka guna memperkecil dan menyamakan kedudukan. Kedua pasangan tersebut saling bergantian mencetak angka untuk menyamakan kedudukan hingga Kim Lee kembali unggul.